Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah mengeluarkan sejumlah instrumen, peraturan, kebijakan berkaitan dengan larangan mudik lebaran, pembatasan wisata lokal hingga PPKM skala mikro. Instrumen-instrumen tersebut guna meminimalisir sebaran COVID-19 di Indonesia. Lalu efektifkah aturan yang sudah ada saat ini? Ulasannya akan disampaikan oleh rekan Livia Ramadanti. Silakan, Livia. Ya Eva dan juga pemirsa, jika kita melihat di tahun 2021 saja sudah banyak kebijakan yang kemudian diterapkan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Kita mulai dari yang paling anyar di tahun 2021 adalah tentang larangan mudik lebaran. Di sini dikeluarkan melalui surat edaran nomor 13 tahun 2021 yang selain itu mengatur juga tentang perketatan dan juga penyekatan. Itu merupakan adendum dari surat edaran nomor 13 tahun 2021 atau perluasan dari klausa. Di masa pengetatan pramudik yaitu akan berlaku sejak tanggal 22 April hingga tanggal 5 Mei atau berakhir pada esok hari dan kemudian akan segera dilanjutkan dengan periode larangan mudik yang berlaku efektif dari tanggal 6 sampai 17 Mei dan juga ada masa pengetatan pasca mudik pada tanggal 18 hingga 24 Mei 2021. Apa saja kemudian yang menjadi syarat untuk mereka yang akan melakukan perjalanan pada saat periode baik itu di masa pengetatan maupun juga di masa pelarangan adalah wajib menyertakan dokumen kesehatan lengkap, yaitu adalah mereka harus bebas dari COVID-19 dengan masa berlaku dari masing-masing surat tersebut adalah 1 kali 24 jam untuk masa pengetatan dan juga untuk masa pelanggaran adalah atau pelarangan maksud kami yaitu 3 kali 24 jam baik itu swab PCR kemudian juga antigen maupun juga genos. Kemudian untuk mudik ini dilarang memang, namun ada pengecualian. Di sini adalah pekerja atau dinas kunjungan keluarga yang sakit atau duka, ibu hamil dan kepentingan persalinan, kemudian juga wajib melampirkan surat izin keluar masuk atau SIKM. Jika kita lihat di sini sudah kami jabarkan tentang pengetatan dan juga pelarangan. Lalu bagaimana dengan penyekatan? Kami punya informasinya, memang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian bahwa akan dilaksanakan penyekatan. Tepatnya ada di 333 titik yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Tepatnya kita mulai dari Polda Lampung, ini ada 8 titik, kemudian ada di Polda Banten, Polda Jawa Barat, Polda Metro Jaya. Yang paling banyak adalah di Polda Jawa Tengah, ada 149 titik, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda Jawa Timur, dan juga ada di Polda Bali yang akan menerapkan dari penyekatan ini sendiri dengan melibatkan sekitar 160.000 pihak kepolisian yang akan berjaga di tiap titik-titik tersebut. Lalu bagaimana dengan antisipasi untuk mereka yang akan melakukan mudik lokal? Ini juga sudah diberikan keterangannya oleh Satgas atau juru bicara Satgas COVID-19, ada Wiku Adhisa Smito yang mengatakan, saya tekankan mengingat banyaknya pertanyaan di masyarakat terkait kegiatan pariwisata di tanggal 6 sampai 17 Mei, ini adalah yang dimaksud wisata lokal, kegiatan tersebut hanya bisa dilakukan di kabupaten atau kota domisili atau dalam satu kawasan aglomerasi, karena perjalanan lintas batas daerah tidak diperbolehkan. Ini sudah kemudian dijawab bahwa memang wisata lokal ini masih dibuka dan diperbolehkan, namun perlu diperhatikan wilayah-wilayahnya ini hanya mereka yang berada di wilayah kabupaten kota tersebut untuk tempat wisata yang ditujunya dan juga atau wilayah dengan aglomerasi atau kawasan seperti Jabodetabek. Kita lihat ke informasi berikutnya, ini juga ada aturan terkait dengan kebijakan yang mengatur untuk mereka yang akan melakukan belanja saat lebaran. Ada aturannya yaitu mal ditutup pada pukul 21. Ini berlaku di 30 provinsi tepatnya yang menerapkan PPKM Mikro yang kemarin sudah diperpanjang oleh pemerintah pusat bahwa ini akan diberlakukan di 30 provinsi. Dengan penerapan ini maka kegiatan restoran hanya boleh 50% untuk yang aktivitas di dalam atau yang diizinkan untuk makan di tempat. Kemudian untuk layanan pesan antar atau dibawa pulang tetap diizinkan. Jam bukanya juga menyesuaikan dan yang ini adalah pembatasan jam operasional hingga pukul 21. Jika kita melihat
melihat atau mengacu pada kasus kejadian kemarin yang sempat ramai, yaitu Pasar Tanah Abang. Di Pasar Tanah Abang juga telah ada aturan baru, yaitu mereka akan menerapkan sistem atau jam buka hingga pukul 16 dan 17. Ini bergantung dari lantai dari tiap lokasinya mereka. Nanti untuk lantai genap ini akan tutup pada pukul 17 dan untuk lantai ganjil akan tutup pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan juga ada pembatasan untuk mereka yang akan beraktivitas atau berbelanja di pasar. Ini adalah 50% dari kapasitas awal. Bagaimana dengan aturan lain yang bisa kita lihat juga di sini adalah aturan berkaitan dengan ibadah di saat pandemi COVID-19, khususnya adalah ibadah di bulan Ramadan. Untuk sahur dan buka puasa ini sudah diberikan edarannya melalui surat edaran nomor 3 tahun 2021, memang dianjurkan dilakukan di rumah dan bersama keluarga inti. Namun kegiatan buka puasa ini memang masih boleh dilakukan oleh masyarakat, hanya saja harus 50% dari kapasitas ruangan. Ini wajib diterapkan dengan adanya atau dibarengi dengan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian kegiatan di masjid perlu menjadi perhatian adalah sebesar 50% saja yang diperbolehkan untuk aktivitas di dalam masjid. Kemudian untuk penerapan prokesnya juga harus atau wajib diterapkan. Bagaimana dengan sholat 5 waktu tarawih dan tadarus, ini tetap boleh dilakukan karena dilakukan di area masjid. Kemudian untuk pengajian, ceramah, tausiah, dan kultum dibatasi waktunya hanya 15 menit saja maksimal. Ini perlu menjadi perhatian juga. Kemudian untuk nuzul Quran dan juga kegiatan di luar masjid, ini sama harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan juga protokol yang ketat, yaitu sebesar 50% dari kapasitas tempat yang dijadikan lokasi nuzul Quran. Untuk sholat Idul Fitri, yang harus digarisbawahi adalah ini harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah apakah di lokasi tersebut diperbolehkan melakukan sholat Idul Fitri. Jika yang berada di zona merah, tentunya ini sholat Idul Fitri tidak boleh dilaksanakan di lokasi tersebut. Kita lihat informasi berikutnya. Jika melihat tren kenaikan kasus COVID-19 di tahun 2021, pada bulan Januari 2021 hingga bulan Maret memang sudah terlihat adanya tren penurunan. Namun ternyata untuk 2 bulan terakhir, data yang kami himpun di bulan Maret 2021 dan juga di bulan April 2021, ini menunjukkan mulai adanya kenaikan, dan ini harus menjadi perhatian karena untuk di pekan keempat saja kita lihat ini adalah besarannya 35.898 kasus, kemudian naik sekitar di angka 38.170 kasus pada pekan pertama di bulan April. Hal yang sama juga terjadi untuk di pekan ketiga dan pekan keempat, memang mengalami penurunan, namun ini tidak signifikan. Jika kita bisa belajar dari tahun 2020, sebenarnya kasus kenaikan dari COVID-19 sendiri ini bisa dilihat dari saat pelaksanaan libur. Saat Idul Fitri di tahun 2020, tepatnya 22 hingga 25 Mei, saat itu masa libur, kenaikan dari kasusnya ini terjadi 3 minggu setelahnya atau di tanggal 26 sampai 28, dengan kasus harian kenaikannya 68 sampai 93%. Ini cukup besar angkanya. Kemudian di kasus mingguannya sebesar 28 hingga 66%. Hal yang sama juga terjadi di saat libur Natal dan Tahun Baru, kemudian baru terjadi lonjakan di sekitar bulan atau akhir Januari 2021 dengan angka kenaikan 37 sampai 78 di hariannya, dan untuk di mingguannya 6 sampai 46%. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama karena tentunya ada permasalahan yang cukup fatal jika kita tidak memperhatikan, baik itu pemerintah maupun juga masyarakat, yang harus sama-sama belajar terkait dengan berbagai kebijakan yang telah dibuat pemerintah sampai sejauh ini, agar apa yang sudah kita kerjakan bersama ini tentunya bisa dapat berlanjut dan juga akan menuntaskan pandemi COVID-19 di Indonesia. Untuk sementara sekian, Eva. Baik, terima kasih Livia Ramadanti untuk pemaparan Anda.